Bab 458 Peringatan. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Mata Kezes beralih ke Lavender saat dia memeriksaku dengan cermat. Setelah beberapa saat berlama-lama, dia mengangguk puas. Kesepakatan kami adalah salah satu yang membutuhkan memberi dan menerima tertentu. Saya percaya bahwa apa yang Anda balas mencerminkan rasa syukur dan bukan hanya kata-kata kosong. Tentu saja, jawabku siap. Lagi pula, jika saya membalas perilaku Anda sendiri, saya tidak akan memiliki banyak hutang. Sekarang, mungkin Anda bisa ceritakan lebih banyak tentang percakapan Anda dengan Oludari, kata Kezes, meninggalkan jalan wawasan untuk berdiri di sampingnya. Dia menunjuk ke cincin usang di batu. Dan kemudian, saya pikir sudah lewat waktu bahwa kita melanjutkan pemindahan wawasan Aedric Anda, seperti yang disepakati. Memberi dan menerima, kataku, mengulangi kata-katanya sebelumnya. Dengan kegagalan naga untuk melindungi orang-orang di Caten dari konflik berdarah mereka sendiri, rasanya tidak adil untuk memintaku untuk menahan tawar-menawarku sendiri. Kezes sedikit mengernyit, dan bibirnya melengkung saat dia membuka mulut untuk merespons. Aku mengangkat tangan, tapi saya tidak datang dengan tangan kosong. Sebaliknya, saya memiliki jenis informasi yang berbeda. Saat kami berbicara, aku telah mempertimbangkan momen ini dengan hati-hati. Langsung menolak untuk memberikan Kezes wawasan baru akan menyebabkan konflik, yang saya tidak siap untuk mendorong kesimpulannya, tetapi jika saya tunduk pada tuntutannya tanpa melawan, saya akan menyeimbangkan hubungan kami yang renggang dan memberinya lebih banyak kekuatan atas saya. Sylvie sedang mendapat penglihatan, kataku tanpa basa-basi. Mata Kezes menjadi gelap saat dia menatapku, tapi dia tidak menyela. Saya menjelaskan semuanya, dimulai dengan penglihatan itu sendiri dan kemudian kembali melalui rincian peristiwa setelah kelahirannya kembali, termasuk kejangnya dan apa yang dia alami selama itu, meskipun saya meninggalkan bagian tentang bagaimana dia mengalaminya di Relictum. Ketika aku selesai, Kezes berbalik dan menatap keluar salah satu jendela yang mengelilingi ruang menara. 3 naga muda saling mengejar di sekitar tebing gunung dalam semacam latihan bela diri. Kamu seharusnya segera membawanya kepadaku. Di sini, saya mungkin bisa membantunya. Tapi berkeliaran di sekitar di Caten sebagai hewan peliharaanmu yang dimuliakan. Dia berputar, dan matanya seperti kilat ungu. Sylvie harus berhati-hati. Naga jarang mendapatkan jenis penglihatan yang Anda gambarkan. Dan setiap keterlibatan yang tidak disengaja dari seni aedernya dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya dia beruntung bisa melarikan diri dari dunia mimpi ini sama sekali. Dia sudah menempuh perjalanan panjang dalam pemahamannya. Saya pikir mungkin dia bisa menemukan pelatihan tambahan di sini di Eveotus. Jika kita berdua tahu dia akan aman. Aman, kata Kezes, kata itu setajam pisau. Apakah cucu perempuan saya akan aman di sini, di kursi kekuasaan saya? Gagasan apa yang Anda dapatkan, Arthur? Apakah kamu benar-benar menganggapku begitu mengerikan sehingga aku tampak seperti ancaman bagi darahku sendiri di matamu? Aku minta maaf atas ungkapanku, jawabku menenangkan. Tentu saja, yang aku maksud adalah dia akan diberikan kebebasan yang sama seperti yang dia miliki sekarang, untuk datang dan pergi sesuka hatinya, untuk terus berpartisipasi dalam perang melawan Agrona, untuk... Ya, aku mengerti, katanya, memotongku dan melambaikan kata-kataku. Jika itu akan membuat kalian berdua merasa nyaman, maka Anda memiliki kata-kata saya tidak akan mengunci cucu perempuan saya di menara tertinggi dan menolak untuk membiarkannya pergi bersama Anda lagi jika Anda berkomitmen pada kebaikan yang mengejutkan dari mengizinkannya berkunjung. Kezes menarik napas, dan ada perubahan halus dalam sikap luarnya. Saya menerima informasi ini dengan imbalan waktu di Pat. Sebenarnya, hanya akan ada sedikit waktu untuk hal seperti itu. Akan ada upacara penghormatan dan kembali ke sini untuk naga yang jatuh di Caten. Sebagai tuan klan Matali, saya akan menjadi tuan rumah upacara di dalam makam klan saya sendiri, dan kemudian jenazahnya akan dikembalikan ke rumah klan mereka untuk pemakaman yang layak. Aku mengerti, kataku, pikiranku bergerak ke apa yang akan terjadi selanjutnya. Banyak yang kehilangan nyawa mereka di sana, tetapi kematian satu orang tidak mengurangi dampak kematian orang lain. Saya minta maaf atas kehilangan Anda, tentu saja. Jika Winsom berbaik hati mengembalikan aku ke Caten, aku akan keluar dari rambutmu. Sebaliknya, kata Kezes, alisnya sedikit terangkat, aku ingin kamu hadir. Untuk tujuan apa? Aku bertanya, bingung dengan permintaannya yang tak terduga. Sebagai wakil rakyat Anda, atas nama siapa prajurit naga ini mengorbankan dirinya, itu akan menjadi pertunjukan rasa hormat yang besar, jelasnya. Saya mempertimbangkan kata-katanya dan makna di baliknya. Dia sekarang telah mengirim 2 asura ke kematian mereka di Caten, pikirku, mengetahui bahwa itu pasti berdampak pada hubungan Kezes dengan klan-klan ini. Akan lebih bijaksana secara politis baginya untuk mengarahku di depan asura ini, tapi aku tidak bisa tidak setuju dengan logikanya. Meskipun aku masih marah dengan naga karena bagaimana mereka menangani pengejaran Oludari, mereka tetap sekutuku, dan menunjukkan rasa hormat pada saat itu dapat membantu tetap seperti itu. Dan, meskipun rasanya menghitung bahkan untuk membiarkan diriku memikirkannya, aku juga tahu bahwa itu adalah kesempatan unik untuk mengukur bagaimana perasaan Asura lain tentang keputusan Kezes dan perang melawan Agrona.
Tentu saja, aku akan merasa terhormat, kataku setelah mengumpulkan pikiranku. Tanpa tawar-menawar atau argumen, mungkin kita akan pergi ke suatu tempat, setelah semua, kata Keses, alisnya naik sepersekian inci. Mausolem sedang dipersiapkan saat kita berbicara. Dengan kata-kata sederhana itu, menara itu memberikan sentakan yang tidak nyaman, dan tiba-tiba kami berdiri di dalam aula luas yang seluruhnya diukir dari batu putih cerah. Pilar-pilar membentang panjang, sementara dindingnya semua diatur dengan patung, lukisan, dan struktur kecil seperti makam. Bagian tengah aula didominasi oleh meja marmer besar, di atasnya terdapat sosok lapis baja. Para pelayan buru-buru bergegas di sekitar ruang, tetapi mereka semua berhenti ketika kami muncul, membungkuk dalam-dalam. Keses mengalihkan perhatian mereka dengan gerakan samar, dan mereka bergegas kembali ke pekerjaan mereka. Saya menyaksikan, penasaran, ketika seorang wanita muda Asura menghembuskan awan bara api. Mereka membeku di udara di sekelilingnya, dan dia mulai memetik bara api satu persatu dan menempatkannya di sudut ruangan itu. Hasilnya adalah lusinan api yang berkedip-kedip memberikan cahaya lembut namun hangat. Di dekat sini, seorang pria terbang di dekat langit-langit, tanaman merambat gelap terlepas dari lengannya untuk menempel di batu. Saat dia perlahan melayang, tanaman merambat mulai tumbuh, tumpah ke lantai. Namun pelayan lain datang di belakangnya, berbisik kepada tanaman merambat. Saat dia berbicara, daun-daun berbulu menjadi naik turun tanaman merambat, daun musim gugur yang sempurna dalam warna merah, alis, dan jeruk yang diredam. Bahkan lebih banyak lagi yang mengangkut makanan dan minuman dari segala jenis, beberapa membawa nampan emas lebar, yang lain dengan tong minuman besar dilemparkan ke bahu. Seseorang bahkan menyeimbangkan beberapa lusin piring emas dan piala pada angin puyuh kecil yang mengikutinya seperti deretan bebek. Mausolem itu kaya dengan aroma makanan, membawa kembali kenangan lama yang tak terpikirkan tentang pelatihan saya di sini. Aku melangkah ke meja tengah, melihat lebih dekat pada Asura yang jatuh. Dia tampak identik dengan saudara perempuannya dengan rambut pirang panjang dan baju besi pelat putih. Sebuah perisai menara bersandar di sisi kirinya sementara tombak panjang tergeletak di sebelah kanannya. Keses meletakkan tangannya di tepi biar selama beberapa detik saat kami berdiri dalam keheningan. Tanpa berkata-kata, dia kemudian berbalik dan mulai berjalan di sepanjang tepi luar makam, menatap setiap artefak klannya yang kami lewati sebelum akhirnya berhenti di mural besar seorang pria yang sangat mirip dengan Keses sendiri. Rambutnya dipotong pendek dan dia mengenakan janggut dan kumis tebal, tetapi mata dan fitur wajahnya hampir identik. Kerabatmu, aku bertanya, menatap lukisan itu. Salah satu anggota kuno klan kami yang membawa kami ke Epheotus, katanya lembut. Saya memfokuskan pada papan nama di bawah potret. Keses dari klan Indrat, pertama dari namanya. Dan kamu yang mana? Aku bertanya, memiringkan alis. Bibirnya bergerak-gerak dalam senyum tertahan. Terlalu banyak untuk dihitung sekarang. Dia terdiam beberapa saat, hanya menatap mural itu sambil berpikir. Kami naga telah bekerja bersama Eder sejak hari-hari bahkan sebelum Epheotus terbentuk. Namun belum pernah kita memiliki kesempatan seperti sekarang untuk memperdalam wawasan kita. Godrune, ini, Requiem Aroa sebagaimana Jin menyebutnya, cukup menarik, tetapi tidak ada pemahaman yang cukup memadai tentang ether, waktu, dan cabang Aefum yang tidak dapat disimulasikan tanpa Godrune itu sendiri. Saya perlu melihat lebih banyak. Aku mondar-mandir menuju makam berikutnya, struktur pilar berukir yang menopang atap bernada di atas sarkofagus tanpa fitur, semuanya diukir dari batu biru dingin yang berkelap-kelip saat aku bergerak. Tapi kurasa itulah intinya, kataku, membiarkan mataku melayang melintasi makam yang berkilauan saat pikiranku berpacu. Jin telah menguasai seni memanifestasikan pengetahuan magis dalam bentuk rune. Anda mengatakannya sendiri, begitulah cara mereka membuat diri mereka sekuat mereka. Bentuk mantra yang telah disalin Agrona untuk orang-orangnya melakukan hal yang sama untuk mana, tetapi karena mana itu sendiri jauh lebih mudah untuk dikontrol secara langsung, memaksanya menjadi bentuk dan menangkapnya sebagai rune juga jauh lebih mudah. Aku mengerti, renung Keses, bergerak untuk berdiri di sampingku dan menekan telapak tangannya ke pilar berukir. Batu kunci, ini, kemudian, adalah upaya Jin untuk menempa wawasan Aedric menjadi rune yang dapat ditempatkan dengan membuka kunci batu itu sendiri. Tidak juga, aku menjelaskan, mengatur pikiranku dengan hati-hati. Batu kunci itu sendiri tidak memalsukan Godrune. Mereka mengandung informasi mentah, semacam teka-teki, yang dengan bekerja melalui, Anda mendapatkan wawasan dan bentuk Godrune. Tapi Keystone tidak diperlukan untuk membentuk Godrune. Mulutnya terbuka sedikit, alisnya terangkat ke wajahnya sebelum dia bisa mengendalikan ekspresinya lagi, menghapus keterkejutannya. Kamu memiliki Godrune yang tidak dibentuk oleh batu kunci. Perlahan, aku mengangguk. Rune penghancuran. Aku mengangkat tangan untuk mencegah pertanyaan yang akan datang. Itu tidak berada dalam bentuk fisikku, tapi milik temanku, Regis. Jadi kamu bisa, secara spontan memanifestasikan Godrune. Dia berhenti sejenak, dengan mendapatkan wawasan yang cukup tentang prinsip yang membimbing kekuatan yang diperoleh. Itu pemahamanku, aku menegaskan. Tatapan Keses menajam saat dia kembali fokus padaku. Dan itu saja. Saya memberinya senyum masam dan melanjutkan perjalanan menuju artefak berikutnya dalam barisan, patung wanita tabah yang menjulang tinggi, kemiripannya ditangkap dalam momen kontemplasi.
Marmer hangat berwarna krem membuatnya terlihat hampir hidup. Di belakang kami, seekor naga menyulap tanaman merambat untuk menyembunyikan potret Kezes yang pertama. Naga lain sekarang telah bergabung dengan dua yang pertama, dan dimanapun mereka menyentuh tanaman merambat, bunga hitam mekar. Ya, tapi mudah-mudahan tidak lama, lanjutku, berputar-putar ke topik yang aku harapkan bisa dibahas bersamanya. Dari 4 batu kunci yang tersembunyi di dalam reliktem, saya telah menemukan 3. Yang keempat, bagaimanapun, tidak dapat dibuka tanpa yang ketiga, dan yang itu diambil dari penjaganya sebelum aku tiba. Beberapa waktu yang lalu, atau begitulah tampaknya. Mata Kezes kehilangan fokus saat dia melihat ke kejauhan. Saya tidak tahu apa-apa tentang batu-batu kunci ini di luar apa yang telah saya pelajari dari Anda dan waktu Anda berjalan di jalan wawasan. Tetapi, dia berbalik, berjalan menjauh dari patung dan melintasi aula. Di sana, semacam kuil didirikan. Beberapa lilin perak menyala, mengeluarkan asap beraroma manis yang naik untuk membingkai potret yang ditempelkan di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan rambut pirang yang sangat ringan dilakukan dalam serangkaian kepang yang melilit kepalanya seperti mahkota. Dia adalah wanita yang sangat tampan dengan penampilan yang halus dan mulia. Awalnya saya tidak mengenalinya, tetapi sewaktu saya menatap mata lavendernya yang berwarna-warni, ditangkap dengan detail yang menakjubkan dalam lukisan itu, saya menyadari siapa yang saya lihat. Sylvia, aku berkata pelan, gelombang emosi yang tak terduga membasahiku. Saya tidak pernah melihatnya dalam bentuk ini. Kezes dengan lembut melambaikan tangannya di depan altar, dan asapnya melingkar dan berputar. Melalui asap perak, aku tidak melihat wanita itu tetapi bentuk drakonik yang masih bisa kubayangkan sejelas seolah-olah aku baru meninggalkannya kemarin, putih mutiara dan ditutupi rune emas bercahaya. Kemudian asap mengendap, dan potret itu kembali ke keadaan semula. Nasib adalah hal yang aneh, Arthur, renung Kezes, nada dan ekspresinya tidak terbaca saat dia melihat gambar putrinya. Terlepas dari ketidakmampuan kami untuk berkomunikasi atau bekerja sama, saya belajar beberapa hal dari Jin. Mereka telah menemukan hubungan yang terjalin antara Aether dan takdir itu sendiri, percaya itu menjadi aspek keempat. Saya selalu berpikir mereka pasti menyembunyikan pengetahuan ini di reliktem. Saya khawatir, pada kenyataannya, bahwa Agrona telah menangkap sebagian darinya. Matanya melompat ke wajahku. Aku bisa melihatnya sekarang. 4 kunci yang dirancang untuk membuka kedalaman wawasan pengguna yang dimaksudkan untuk kemudian, pada gilirannya, membuka jalan untuk memahami takdir itu sendiri. Aku ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menanggapinya, tetapi Kezes tertawa kecil dan tahu. Tidak perlu menyangkalnya sekarang. Aku bingung dengan apa arti Requiem Arwah ini, dan sedikit godrune lain yang kau berikan padaku. Hati alam, sebuah ode untuk putriku, kurasa. Dia mengamati gambar Sylvia selama beberapa detik sebelum melanjutkan. Sekarang masuk akal. Jin, bersama dengan putriku sendiri, mengirimmu dalam perjalanan untuk mendapatkan kendali atas takdir itu sendiri. Kezes menatap potret itu lagi, dan aku melihat kesedihan yang nyata berdarah untuk pertama kalinya. Pengkhianatan terakhir Sylvia. Bukan pengkhianatan, kataku tegas, melawannya. Dia tahu siapa saya, bahkan saat itu. Dia pasti percaya ini adalah cara terbaik untuk maju. Anda tidak bisa mencapai batu kunci, dan tidak bisa ada agen yang mungkin Anda rekrut dari Dicaten. Berapa banyak orang yang akan Anda kirim ke kematian mereka untuk mencari batu-batu kunci yang Anda kenal lebih cepat? Itu hampir tidak penting sekarang, jawab Kezes, suaranya datar. Apakah kamu mengerti apa yang kamu tanyakan padaku? Dia memunggungi citra Sylvia. Untuk membantu Anda, saya secara implikatif memaafkan perolehan Anda atas wawasan apapun yang telah dirahasiakan oleh Jin. Untuk tingkat kekuatan itu diringkas menjadi satu manusia. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan suaranya merendah seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin akan lebih bijaksana untuk membunuhmu sekarang, mencegah siapapun mendapatkan pengetahuan ini, seperti yang aku lakukan sebelumnya. Naluriku menendang, mendesakku untuk mundur dan menggeser pijakanku ke posisi bertarung, tapi aku tetap bertahan. Ruangan itu berkedip-kedip, cahayanya melompat sedikit, dan Kezes tidak lagi berdiri di depanku. Aku berputar, menemukan dia berdiri 10 kaki di belakangku, matanya adalah batu kecubung yang menyala-nyala dari petir aedriku. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jin yang memberitahuku tentang takdir juga memberitahuku sesuatu yang lain. Kezes tampaknya bergerak dengan kekuatan, tekanan yang tidak terkait dengan bangunan King's Force di Mausoleum. Naga-naga lainnya tampak membeku sesaat, tatapan mereka dengan hati-hati dihindari, wajah mereka kosong. Sebuah faksi kecil telah memisahkan diri, berusaha untuk merebut kembali pengetahuan ini, yang katanya telah dikunci. Apakah menurutmu salah satu dari jin ini mungkin telah mengambil batu kunci, kalau begitu? Aku bertanya, menjaga ketegangan dari suaraku. Mungkin, tapi tidak ada tanda-tanda hal seperti itu yang pernah menarik perhatianku. Jika mereka melakukannya, batu kunci yang Anda cari kemungkinan terbakar dengan dunia mereka. Kezes menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin itu menjadi lebih baik. Saya berdiri tersambar petir. Aku begitu yakin bahwa itu adalah agen Agrona, salah satu dari ribuan pendaki yang dia kirim ke kematian mereka di reliktem, yang telah mengambilnya. Mungkinkah jawabannya benar-benar tepat di bawah hidung saya sepanjang waktu?
Lagi pula, siapa yang telah melindungi jin pemberontak ketika sisa kerabat mereka melanjutkan pekerjaan mereka, bahkan ketika naga membakar peradaban mereka ke tanah? Sylvia sendiri yang mengaturku di jalan ini, akhirnya aku menjawab, melihat kembali fotonya dan mencoba mendamaikan wajah wanita itu dengan orang yang kukenal. Dia pikir itu sangat penting sehingga dia menanamkan pengetahuan tentang bagaimana menemukan reruntuhan yang menampung batu-batu kunci ini di inti saya. Putri saya memiliki banyak ide aneh dan, pada akhirnya, tidak menguntungkan, kata Kezes sebenarnya, agresinya menghilang secepat itu muncul. Jangan lupa bahwa itu adalah cintanya sendiri yang tidak tahu apa-apa untuk makhluk yang kejam dan ganas seperti Agrona yang mengakibatkan kematiannya. Tapi saya pikir kita sudah selesai untuk saat ini. Namun, sebelum upacara, mungkin Anda ingin segarkan. Tatapannya beralih ke atas dan ke bawah pakaianku, yang masih ternoda dari pertempuran sebelumnya. Setelah upacara, Winsom akan mengembalikan Anda ke Dicaten, dan saya akan memastikan Guardian Charon menekankan perlindungan orang-orang Anda dalam pertengkaran di masa depan. Setelah dibawa ke kamar mandi dan diberi pakaian ganti dalam bentuk setelan yang disesuaikan dengan sempurna dari beberapa kain hitam lembut yang tidak dapat saya identifikasi, saya kembali ke makam. Itu hampir suram, seperti hutan di senja, setelah benar-benar berubah. Dengan makam dan patung yang disembunyikan oleh tirai tanaman merambat berbunga, ruang yang tersisa lebih kecil dan lebih pribadi. Meja hiasan dilapisi dengan nampan emas makanan dan kedua botol dan tong minuman. Piala emas berdiri seperti barisan tentara kecil di antara setiap tong, dan setiap meja diapit oleh seorang pelayan. Sebuah altar telah didirikan di kaki biar pemakaman naga, di mana duduk semangkuk dangkal cairan merah berminyak. Dari tengah mangkuk, dupa pahit terbakar dan mengeluarkan gulungan asap tipis. Winsom berdiri tegak di dekat pintu seolah menungguku tiba. Seragam gaya militernya terlihat lebih tajam dari biasanya, dan ada beban yang tak terbaca di mata aliennya. Dia memberi isyarat padaku dengan lambaian sederhana. Halo lagi, Arthur, dia memulai, suaranya tajam dan tanpa emosi. Lord Indra telah meminta agar Anda menempati posisi kehormatan ini bersama saya. Karena ini adalah upacara kembali dan diselenggarakan oleh Lord Indra, kami bertindak sebagai utusannya, yang pertama menyambut siapapun yang hadir. Meskipun saya terkejut, saya pindah untuk berdiri di samping Winsom. Kedatangan saya tepat waktu, karena tamu pertama melangkah melewati pintu hanya 1 atau 2 menit kemudian. Naga berjanggut hitam dari pertempuran meleset setengah langkah saat dia melihatku, tangannya menyentuh pipinya. Tidak ada tanda fisik untuk menunjukkan di mana saya memukulnya, tetapi jelas bekas luka mental itu masih segar. Dia telah meninggalkan armornya, muncul dalam setelan hitam halus seperti milikku. Selamat datang, Sarvash dari klan Matali, kata Winsom, mengulurkan kedua tangannya. Naga itu, Sarvash, melingkarkan kedua tangannya di sebelah kanan Winsom. Tangan kiri Winsom kemudian menekan punggung kanan Sarvash. Mereka menahan postur ritual ini selama beberapa detik, lalu memisahkan diri. Di belakang Sarvash, orang lain yang selamat dari pertempuran di Sapin berjalan bergandengan tangan dengan pria lain. Dia juga meninggalkan baju besi putih cerahnya, serta perisai dan tombaknya, dan sekarang mengenakan rambutnya dalam kepang panjang di sisi kirinya, menonjol sangat kontras dengan kegelapan gaun berkabungnya. Pria yang memegang lengannya sedikit lebih pendek darinya, dan jauh lebih bulat. Rambutnya sendiri pirang abu-abu, sedikit menipis di bagian atas. Dia dicukur bersih, memperlihatkan pipi bulat di bawah mata abu-abu umbral. Kain hitam longgar tersampir dari bingkai besarnya. Selamat datang, anak asa dari klan Matali, kata Winsom, mengulurkan tangan wanita itu. Winsom dari klan Indrat, merupakan kehormatan besar bagi salah satu dari peringkat tersebut untuk menyambut kembalinya saudara perempuan saya yang jatuh ke Epheotus. Atas nama klan dan teman-teman klan saya, terima kasih. Kehormatan itu milikku, jawab Winsom dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, Sarvash meraih tanganku sendiri, lubang hidungnya menyala dan tatapannya terfokus pada lantai, bukan padaku. Menyalin Winsom, saya meraih tangannya. Dia segera membebaskanku dan melanjutkan ke mausoleum, di mana salah satu dari banyak pelayan Kezes mengantarnya ke bier yang beristirahat di tengah ruangan. Anak asa, saudara kembar naga yang telah meninggal, pindah dari Winsom ke saya. Tidak seperti Sarvash, dia menahan pandanganku dengan intensitas mematikan saat kami mengulangi salam formal. Aku minta maaf atas kehilanganmu, kataku menghibur. Garis halus terbentuk di antara alisnya saat dia memberiku kerutan terkecil, lalu dia menarik diri. Di sampingku, Winsom memperkenalkan Asura ketiga. Selamat datang, Tuan Angkor dari klan Matali. Mereka bertukar jabat tangan formal, dan kemudian dia berdiri di depanku. Dia mengulurkan tangannya secara otomatis, tampaknya tidak menyadari saya di luar kehadiran saya. Kami bergetar, tetapi tatapannya yang berbingkai merah tidak pernah bertemu denganku, dan ketika dia berbalik setelah beberapa detik, dia menatap sekeliling seolah tersesat sampai anak asa memegang lengannya lagi. Naga yang berbeda membungkuk kepada mereka dan kemudian mengikuti Sarvash dan yang lainnya. Lebih banyak naga tiba setelah itu, beberapa diperkenalkan sebagai anggota klan Indrat, yang lain dari klan Matali. Ada beberapa naga dari klan lain, dan bahkan beberapa panteon, meskipun tidak ada anggota klan Tiestes, termasuk Kordri. Saya menemukan pikiran saya melayang.
Perjalanan saya setelah Eveotus masih belum jelas, dan keputusan itu sangat membebani saya. Mencapai Oludari sebelum Winsome membawanya kembali ke Eveotus sangat mendesak, tetapi batu kuncinya bahkan lebih dari itu, dan ini mungkin pertama kalinya aku benar-benar memimpin, dangkal seperti itu. Meskipun demikian, saya juga terpisah dari teman dan keluarga saya, dan saya merasakan dorongan yang semakin besar untuk berhubungan kembali dengan mereka juga. Tetapi keputusan perlu dibuat, dan segera. Selamat datang, Tuan Echleyah, perwakilan dari ras Leviathan di antara 8 besar. Saya meraih secara otomatis sepasang tangan berikutnya, lalu saya melihat dengan siapa saya berjabat tangan, dan fokus saya direnggut kembali ke masa sekarang. Pria di depanku berbeda dari naga seperti dwarf dari elf. Dia memiliki kulit pucat, sangat terang hingga hampir biru, dan sangat keriput sehingga dia tampak berusia 100 tahun. Yang berarti dia mungkin berkali-kali lipat dari itu. Punggung bukit membentang di sepanjang pelipisnya, terbuka seperti insang, dan di bawahnya, matanya berwarna putih susu. Tangannya dingin terhadap tanganku sendiri, tetapi cengkeramannya kuat dan percaya diri. Ah, bocah Liwin. Akhirnya. Selamat datang, Nona Zelina dari klan Echleyah, kata Winsome di sebelahku, memegang tangan seorang wanita yang tampak menakutkan. Dia memiliki tampilan akuatik yang mirip dengannya sebagai lelaki tua itu, dengan kulit aquamarin yang gelap menjadi biru tua yang dalam di sekitar punggung bukit yang membentang di sepanjang pelipisnya. Kejutan rambut hijau laut tumbuh seperti mohawk dan melayang di atasnya, hampir seolah-olah dia berdiri di bawah air. Pakaian gelapnya dan ekspresinya, sama gelapnya, keduanya menyarankan agar dia bisa berada di sana untuk meratapi naga yang jatuh. Atau berkelahi. Ketika mata birunya yang penuh badai menoleh padaku, aku sangat mengharapkan yang terakhir. Tangan kanan Lord Echleyah melepaskan tanganku, dan lengannya menyapu bahuku dengan keakraban yang tak terduga. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada putri saya, Zelina. Zeli, ini Arthur Liwin. Manusia, mereka berasal dari tanah di Chaten, jika Anda tidak tahu. Menarik, bukan? Zelina melepaskan Winsome seolah-olah tangannya tertutup kotoran, dan dia menyilangkan lengannya dan merendahkan. Aku tahu siapa dia cukup baik, ayah. Otot di rahangnya bergerak-gerak. Yang lebih rendah yang membunuh Aldir. Winsome berdeham. Tolong, jika Anda berbaik hati, pergilah ke mausolem. Anda akan menemukan klan Matali di sana, seperti yang Anda lihat, jika Anda ingin menyampaikan belasungkawa. Seorang pelayan muda bermata cerah membungkuk dan menawarkan lengannya kepada Zelina, tetapi dia mengabaikannya, malah memilih untuk memaksakan senyum manis palsu ke bibir ungunya. Tentu saja. Terima kasih, Lord Sam, maksudku, Winsome. Maafkan lidahku yang tersandung, ini adalah perjalanan panjang ke Gunung Geolus. Senyum itu menyelinap pergi dan dia menembakku dengan tatapan tajam, lalu dibawa ke Lord Matali tanpa menunggu pelayan. Sementara itu, Lord Echleyah masih melingkarkan lengannya di bahuku. Oh, jangan khawatirkan dia, Arthur. Apakah dia secara lahiriah kesal dengan Anda? Ya, tetapi ketika Anda mengeksekusi pria yang dia harapkan untuk menikah, saya yakin Anda bisa mengerti mengapa. Menjadi murah hati, Anda tidak akan menahan permusuhannya terhadapnya. Selain itu, aku sangat ragu dia akan menabrakmu dengan apapun kecuali matanya. Saya, apa? Aku berkedip pada Asura. Ah, tapi, meskipun Aldir dan aku adalah teman lama, aku telah memimpin orang-orangku terlalu lama untuk tidak memahami kebutuhan seperti itu. Lord Echleyah berhenti sejenak dan menatapku dengan sadar, hidungnya sedikit beberapa inci dariku. Tapi mari kita tidak berbicara lagi tentang kisah sedih ini, karena kita di sini untuk mendukung bukan klan Tiestes tetapi Lord Matali dan rakyatnya. Dia meremas bahuku dengan ramah. Ayo, bergabunglah denganku, dan aku akan mengajarimu kata-kata berkabung tradisional ras kita. Saya khawatir saya tidak bisa, tuanku. Akan lalai bagiku untuk meninggalkan tugasku. Oh, saya percaya kita adalah yang terakhir, kata Lord Echleyah gembira sambil menjauhkanku dari Winsome. Tapi kami tidak mendekati Lord Matali atau putrinya, atau bahkan biar di tengah ruangan. Sebaliknya, kami berputar-putar di sekitar sebagian besar peserta dan berjalan ke sudut belakang ruangan. Sesampai di sana, lengannya yang kurus tapi kuat meluncur dari bahuku. Aku mengamati ruangan itu, tetapi tidak ada yang memperhatikan kami, kecuali mungkin Zelina, kupikir aku menangkapnya memalingkan muka saat aku berbalik. Apa yang sebenarnya kamu inginkan denganku? Aku bertanya dengan lembut, cukup tenang untuk memastikan kami tidak mudah didengar. Aku sudah bertemu cukup Asura untuk mengetahui rutinitas paman tua yang doti ini hanyalah pantomim yang dipakai untuk menurunkan kewaspadaanku. Leviathan tersenyum hangat. Aku tidak akan menyalahkanmu karena berpikir begitu. Memang, menghabiskan seluruh waktu Anda dengan orang-orang seperti klan Indrat dan bahkan Uren Kain 4, akan sangat tidak mungkin bagi Anda untuk sampai pada kesimpulan lain. Tetapi saya jamin, saya tidak cenderung untuk salah mewakili diri saya sendiri, bukan untuk Anda atau orang lain. Aku terlalu tua untuk hal seperti itu, dan itu bukan sifat Leviathan. Itulah mengapa maafkan aku, Zelina, akan mengalami kesulitan seperti itu tidak secara lahiriah menunjukkan keinginannya untuk mencabut giginya dengan tulangmu. Aku tertawa terkejut, lalu sadar. Apakah dia dan Aldir benar-benar? Lord Echleyah tersenyum sayang, tetapi aku mendeteksi kecut yang membungkuk pada emosi di baliknya. Ah, begitu,
Mungkin itu lebih rumit dari itu, tapi aku tidak akan mengambil risiko kemarahannya lebih jauh dengan membicarakannya lagi. Sudah sangat lama memang sejak kami Leviathans memegang tradisi di mana pemerintahan diturunkan kepada kaum muda yang terbukti mampu membunuh dan melahap orang tua mereka, tetapi saya tidak suka memberi putri saya alasan untuk menghidupkan kembali tradisi itu. Matanya berbinar saat senyumnya melembut. Maafkan saya hanya ingin melatih rasa ingin tahu saya tentang ikatan yang lebih rendah dengan naga dan berbakat dengan fisik asuran. Dan semua itu meskipun tidak memiliki tanda tangan mana, tidak ada sama sekali. Kamu adalah perkembangan paling menarik yang datang dari dunia lama untuk waktu yang sangat lama. Dunia lama, saya bertanya. Sebagian besar tidak menganggapnya seperti itu, mungkin. Satu sisi dahinya yang tanpa alis mengerut. Tapi kemudian, sebagian besar Asura tidak memikirkannya, atau orang-orang yang lebih rendah yang tinggal di sana, sama sekali, terlepas dari hubungan yang masih mengikat dunia kita dengan duniamu. Tapi lupakan semua itu. Lord Indrat akan tiba sebentar lagi. Dia mengulurkan tangannya, telapak tangan ke atas. Beristirahat di telapak tangannya adalah 3 mutiara biru cerah kecil. Ketika saya membiarkan dia menggulungnya ke tangan saya sendiri, saya menyadari bahwa mereka penuh dengan cairan. Hadiah dari klan Echlea untuk klan Liwin. Air mata ibu. Atau mutiara berkabung, jika Anda mau. Obat mujarab yang kuat. Terima kasih, Tuan Echlea, kataku, menggulung mutiara seukuran marmer di telapak tanganku dan melihat cairan biru cerah di dalam gelembung saat bergeser. Ferun, mari kita tinggalkan barang-barang, Tuan, untuk pertemuan 8 besar, oke? Terima kasih, Ferun. Tapi, klan tidak melakukan apapun untuk mendapatkan hadiah seperti itu, kataku, mencoba mengembalikannya. Ini bukan hadiah penghasilan, jawabnya, mundur setengah langkah. Ini adalah hadiah rasa hormat, dari pengakuan. Hal-hal seperti itu dimaksudkan untuk diberikan, iya. Sebelum aku bisa menjawab, ada pembakaran mana dan kemunculan tiba-tiba beban berat padaku. Melihat sekeliling, aku segera menemukan Keses berdiri di samping biar, membelakangiku. Tekanan segera surut. Terima kasih semua sudah datang, katanya saat semua mata tertuju padanya. Dan terima kasih kepada klan Matali karena mengizinkan klan Indrat menjadi tuan rumah upacara pengembalian ini. Ini adalah tragedi proporsi yang tak tertandingi setiap kali seorang prajurit naga diambil sebelum waktu yang seharusnya. Namun kami juga merayakan mereka yang mengorbankan diri untuk membela klan mereka, ras mereka, dan rumah mereka, seperti yang dilakukan Avilasa ketika dia menghadapi tentara musuh tertua kami, Agrona Fritra. Ada beberapa gumaman bermusuhan pada nama Agrona. Sekarang, bergabunglah dengan saya dalam menunjukkan rasa hormat kita kepada yang jatuh. Urapilah dirimu dengan darah hatinya sehingga kita semua dapat, pada saat ini, menjadi satu klan, klan Asuran, terikat bersama mulai sekarang kembali ke zaman dahulu, satu garis keturunan dalam ingatan kita. Keses melangkah ke depan biar dan mencelupkan 2 jari ke dalam cairan merah. Dia menyentuh ujung jarinya yang bernoda merah ke pelipisnya, lalu memercikkan beberapa tetes terakhir ke baju besi putih naga yang sudah meninggal. Melangkah ke samping, dia menundukkan kepalanya. Anakasa melangkah maju selanjutnya. Ketika dia mencelupkan jari-jarinya, dia menyentuh tepat di bawah sudut mata kanannya, dan air mata merah mengalir di pipinya. Kemudian dia juga menjentikkan beberapa tetes crimson di baju besi kakaknya sebelum bergerak untuk berdiri di samping biar, tangannya beristirahat di atasnya di samping tombak. Lord Ankor mendekati mangkuk berikutnya, tetapi dia hanya berdiri di sana, dupa perlahan naik untuk membingkai wajahnya. Setelah menunggu beberapa detik terlalu lama, Sarvash melangkah maju dan membantu naga yang tidak biasa itu mengoleskan jari-jarinya. Dia mengoleskan zat itu sembarangan di wajahnya, lalu menjentikkan sisa-sisa ke seluruh altar di sekitar mangkuk. Sarvash dengan cepat membuat penghormatan sendiri, dan bersama-sama mereka pindah ke sisi Anakasa. Saya merasa Lord Echlea bersandar di samping saya. Pergi. Mereka semua akan mengharapkan Anda untuk melupakan ritual ini, atau untuk pergi terakhir per stasiun Anda sebagai yang lebih rendah. Ini akan menekankan bahwa Anda berada di sini sebagai setara untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang mati jika Anda tidak menunggu. Tidak melihat alasan mengapa Leviathan tua itu menyesatkanku, aku bergabung dengan antrian yang mulai terbentuk. Lebih dari satu naga memberiku tatapan terkejut atau melakukan pengambilan ganda, tetapi tidak ada yang campur tangan dengan kehadiranku di sana. Ketika tiba giliranku, aku mencelupkan 3 jari ke dalam cairan, cairan itu kental dan berminyak saat disentuh, dan menyeretnya ke mataku yang tertutup seperti cat perang. Aku tidak buta terhadap pengorbananmu, kataku lembut, mengulangi kata-kata yang telah kuberikan kepada adiknya. Dari pinggiran penglihatanku, aku melihat mata Anakasa menyipit saat dia mengawasiku dengan cermat. Dengan hati-hati menjentikkan beberapa tetes salep terakhir ke armor Avilasa, aku melangkah ke samping, bergerak untuk berdiri di samping Keses, kepalaku juga tertunduk. Ritual berlanjut sampai semua orang mengurapi diri mereka sendiri dan almarhum. Pada akhirnya, armornya begitu berceceran dengan titik-titik merah sehingga tampak seolah-olah dia baru saja kembali dari medan perang. Setelah pengurapan, peringatan dimulai. Itu sesuai dengan namanya, menceritakan kembali kehidupan Avilasa oleh klannya, keluarganya, pelatih, dan teman-temannya.
Seorang tetua bercanda tentang penetasannya dengan tombak di tangannya, sementara seekor naga muda menceritakan bagaimana dia telah melatihnya setiap hari selama 40 tahun berturut-turut, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan pernah bisa mengikutinya. Saudara perempuannya menggambarkan persaingan tanpa henti mereka untuk menghormati orang tua dan tuan mereka sebelum menceritakan kisah perburuan yang mereka lakukan bersama ketika mereka baru berusia 70 tahun, dan bagaimana saudara perempuannya berhasil menyelamatkan hidupnya dan masih membunuh ular berkepala 7 tanpa terluka. Selama 2 jam berikutnya, ini dan banyak lagi kisah dibagikan, beberapa lucu, yang lain mengesankan atau bahkan mengejutkan, tetapi semuanya diwarnai dengan kesedihan dan kehilangan. Setelah selesai, Kezes melangkah di depan biar lagi. Jadi kita ingat prajurit yang jatuh, perbuatannya baik besar maupun kecil, dan bentuknya dalam kehidupan bersama kita terjalin oleh darah hatinya. Tolong, tinggallah selama yang Anda inginkan, beri makan tubuh Anda dengan makanan dan minuman kami, pikiran Anda dengan percakapan, dan semangat Anda dengan berkabung bersama. Dengungan rendah percakapan yang mengikuti pernyataannya seperti raungan tumpul setelah fokus serius dari berbagi cerita sebelumnya. Saya perhatikan bahwa beberapa asura segera pergi ke klan Matali dan menyerahkan serangkaian barang kecil. Hadiah, saya harapkan. Merogoh sakuku, aku menggulung ketiga mutiara itu, bertanya-tanya. Pandangan diam-diam pada Lord Echlea, yang sedang mencicipi semacam makhluk laut yang tergulung dan ditusuk, tidak melakukan apapun untuk memperkuat kecurigaanku yang tiba-tiba. Apa yang dia katakan? Hal-hal seperti itu dimaksudkan untuk diberikan. Leviathan pasti tahu tentang pemberian hadiah, tentu saja. Apakah dia benar menganggap saya tidak melakukannya, dan mempersiapkan saya untuk itu sebelumnya? Tapi mengapa? Apakah akan menjadi penghinaan untuk memberikan apa yang dia berikan kepada saya? Saya memikirkan kata-kata itu lagi dan mengambil keputusan. Ketika Pantheon bermata empat menjauh dari Anakasa, aku mendekat. Nona Matali, kataku tenang, mengeluarkan ketiga bola itu dari sakuku. Aku menangkupkannya dengan kedua tangan dan membungkuk sedikit, memegangnya. Pengorbanan kakakmu dibuat untuk bangsaku. Saya tahu apa yang saya berikan kepada Anda hari ini sebagai imbalan tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbanan klan Matali, tetapi saya ingin Anda memiliki ini, 3 air mata ibu untuk menandai hari berkabung ini. Tiba-tiba ada ledakan gumaman dari seluruh makam, tetapi wanita Asura yang tinggi itu hanya menatap persembahanku, tampak terkejut. Lord Ankor lah yang mengulurkan tangan, tetapi dia tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia menutup tanganku di sekitar mutiara dan memberiku senyum bergetar, matanya berkilauan dengan air mata yang belum terbentuk. Sarvash tampak pucat dan kecewa. Anakasa sendiri tidak terbaca, tatapannya jauh. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan karenanya, dengan mutiara yang masih tergenggam di tanganku, aku membungkuk sedikit lebih dalam, melangkah mundur, dan berbalik, tidak yakin apakah aku telah membaca situasinya dengan benar. Tapi aku menangkap mata Leviathan tua itu sesaat saat aku berbalik, dan dia mengedipkan mata sebelum memasukkan tusuk sate ke mulutnya. Tiba-tiba merasa tidak nyaman, saya menjauh dari kerumunan, merenungkan apakah akan mengembalikan hadiah Lord Echlea kembali kepadanya. Pada saat aku mengalihkan pandanganku dari mutiara sekali lagi, Leviathan itu hilang. Namun, karena tidak dapat menemukannya melalui kerumunan, aku berjalan jauh di tepi tirai gelap yang menyembunyikan makam Indrat. Pikiranku mencoba menerima mengapa Ferun memberiku hadiah yang begitu berharga. Menjaga diriku dari menebak-nebak, aku menanamkan rune penyimpanan ekstradimensional di lenganku dan mengirim mutiara ke dalam, tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka. Mengingat, item lain di rune penyimpananku memanggilku. Aku merasakan gelombang sentimentalitas membasahiku saat aku mempertimbangkan barang itu, tetapi aku tidak segera menariknya. Melirik ke sekeliling, aku meyakinkan diriku sendiri bahwa tidak ada yang terlalu memperhatikan, dan aku menyelinap melalui tanaman merambat berbunga hitam dan masuk ke ceruk kecil di sisi lain. Aku menghela napas yang tidak kusadari telah kutahan, dan bahuku melorot saat aku rileks. Suara percakapan yang tenang itu teredam, sensasi terbakar dari begitu banyak tatapan yang mengikutiku mendingin, dan aku membiarkan diriku tenggelam dalam isolasi, membuang lapisan bangsawan wajib seperti jubah. Lady Sylvia Indrat mengawasiku dari potretnya di dinding. Aku menarik intinya, memegangnya dengan hati-hati di kedua tangan. Tidak ada eder yang tersisa di dalamnya, atau manapun dalam hal ini. Tidak ada pesan, tidak ada petunjuk tentang bagaimana melanjutkan. Itu hanyalah organ naga yang kosong dan kering. Tak lama kemudian, Asura yang tergeletak di biar 30 kaki jauhnya akan sedikit lebih dari ini. Tapi dia pernah. Saya telah mendengar ceritanya, melihat pengorbanannya. Terlepas dari kemarahanku pada bagaimana naga gagal melindungi orang-orang di gunung itu, aku juga mengakui bahwa mereka telah siap untuk menyerahkan hidup mereka untuk melawan Urait. Inti di tanganku bukanlah Sylvia lebih dari tombak dan perisai yang ada di samping Avilasa adalah dia. Aku masih tidak bisa memahami apa maksud Nico dengan mengirimkannya kepadaku, tapi aku cukup yakin bahwa dia sendiri tidak tahu. Dia meraba-raba, berebut untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu Cecilia. Sama seperti di bumi. Aku memejamkan mata, mencondongkan tubuh ke depan, dan menempelkan kepalaku ke permukaan kasar inti. Aku tidak berada di sini untuk upacara peringatannya sendiri, bahkan tidak tahu apakah Kezes telah memberinya satu, tetapi dia pantas mendapatkan sesuatu, tidak peduli seberapa kecil. Ada pintu inset di depan bersinar memegang lilin perak.
Saya membukanya, dan di dalamnya ada mangkuk kecil penuh cairan merah berminyak. Tempat dupa kosong mencuat dari tengah mangkuk. Dengan hati-hati mencelupkan ujung satu jari, aku memejamkan mata dan menempelkannya ke dahi di antara alisku. Kamu membuka mataku pada kehidupan yang belum aku jalani. Menyelamatkan saya 2 kali dari kematian datang terlalu cepat. Percayalah padaku dengan visi masa depan yang tidak akan bisa kau lihat. Dan, suaraku menjadi kasar, yang paling penting dari semuanya, menyambutku ke dalam keluargamu dalam nama dan tindakan. Saya membiarkan setetes salep menetes ke inti dan meletakkannya dengan hati-hati di atas tempat dupa. Maaf Sylvie tidak bisa berada di sini, tapi aku akan membawanya suatu hari nanti. Saat dia aman. Aku dengan hati-hati menutup pintu dan berdiri, beban halus dari bahuku saat aku meninggalkan inti di belakang. Mata potret itu sepertinya mengikutiku, dengan sempurna menangkap kedalaman pemahaman yang tidak diketahui yang telah dipantulkan Sylvia ketika hidup. Menelan emosi yang merayap di belakang tenggorokanku, aku menyelinap melalui tanaman merambat dan bertemu dengan mata biru laut Zelina yang berdiri beberapa meter jauhnya. Dia mengerutkan kening dan berbalik.